طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca Matan Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Allamah Abul Ma'ali Al-Juwaini Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengambil beberapa dari muqaddimah atau pendahuluan dari beliau. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil-kecil sedikit. Kecil-kecil sedikit. Wassalamu ala rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rahimahullahu ta'ala wa min wajhi akhirin wa min wajhin akhar yasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi wa qil mastu'mila fi طلع عليه من المخاطبة مخاطبة. أي نعم. والمجاز ما تجوز عن موضوعه والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة لا تجوز. والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. لا عرفية. نعم يكفي جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله ومن وجه آخر, dan jika ditinjau dari sisi yang lain, yang qasimu ayil kalam, maka kalam juga terbagi ila haqiqatin wa majaz, kepada hakikat dan majaz. Nah, ini pembagian yang lain. Dan ini sudah lebih dalam lagi. Beliau membahas tentang pembahasan kalam yang diinginkan dalam ilmu ushul fikih. Di antara pembagian kalam, kata beliau, kalam juga dibagi kepada hakikat dan majaz. Dan ini sudah berlalu di kitab sebelumnya. Apa itu hakikat dan apa itu majaz? Qala rahimahullah, fal haqiqatu, adapun hakikat, ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, dia adalah apa yang atau lafaz yang tetap di atas peletakannya di dalam penggunaannya. Dia adalah lafaz yang tetap di atas peletakannya pada penggunaannya, dan ini sudah berlalu. Seperti contoh apa kemarin di kitab yang telah berlalu? Ra'aitu asadan. Kata asad, asal dari asad ini hakikatnya itu menunjukkan makna apa? Al-hayawanul muftaris, hewan buas. Maka ketika ada orang mengatakan ra'aitu asadan, saya melihat seekor asad, maka apa yang diinginkan? Makna hakikinya, yaitu seekor hewan buas. Kenapa dikatakan hakiki? Karena peletakan makna ini di atas asalnya. Dan makna hakikat ini sebagaimana yang telah berlalu, dia adalah asal dalam penggunaan setiap lafaz. Dia adalah asal dari penggunaan setiap lafaz. Maka tidak boleh lafaz digunakan keluar dari asal penggunaannya kecuali dengan apa? Qarina. Karena asal dari penggunaan lafaz di atas makna hakikat. Adapun majaz, qala rahimahullah, kemudian di sini beliau membawakan definisi lain tentang hakikat. Qala wakila, dan ada juga yang mengatakan mendefinisikan hakikat dengan definisi yang lain. Apa itu? Mastu'mila fi mastuliha alaih minal mukhatibah,
Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang telah menjadi istilah minal mukhatibah, bagi orang yang mengkhitob dengannya. Maksudnya bagi si pembicara. Dan definisi ini definisi yang lebih khusus. Nah ini, definisi ini definisi lebih khusus. Kenapa saya katakan lebih khusus? Kita katakan lebih khusus karena kalau kita lihat hakikat dari definisi yang beliau bawakan, ini hanya mencakup dan mengarah kepada hakikat urfiyah. Paham tak? Paham ji? Padahal hakikat kan sebagaimana yang beliau akan bagi juga di bawah, itu terbagi menjadi apa? 3. Ada hakikat lugawiyah dan ini asalnya sebagaimana yang telah berlalu, ada syar'iyah dan ada urfiyah. Definisi yang kedua ini dia itu khusus, terbatas hanya pada hakikat urfiyah. Kenapa? Karena kata beliau, hakikat itu dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang telah menjadi istilah bagi siapa yang mengucapkannya atau bagi si mutakallim. Paham ini? Ini seakan-akan beliau membawanya kepada hakikat urfiyah karena sesuai dengan urf. Paham ini? Makanya dikomentari oleh sebahagian ulama. Ini tentang hakikat. Intinya dan kesimpulannya, hakikat adalah setiap lafaz yang digunakan di atas asal peletakannya. Ini dari sisi maknanya. Paham ini? Dan makna hakikat inilah yang menjadi asal dari peletakan setiap lafaz. Walaupun nanti di bawah beliau akan bagi hakikat itu menjadi 3. Kemudian adapun tentang pembagian hakikat, maka sebagaimana yang telah berlalu, hakikat dibagi menjadi 3. Sebelum kita bahas majaz, kita bahas memang ini hakikat. Hakikat dibagi 3. Yang pertama ada namanya hakikat lugawiyah. Dan hakikat lugawiyah definisinya mastu'mila fima wudi'a lahu fil lughah. Dia adalah lafaz yang digunakan di atas asal peletakannya atau di atas hakikatnya sesuai dengan bahasa Arab. Contohnya kata as-salah. Kata as-salah. Salat secara bahasa maknanya apa? Ad-du'a. Ini secara bahasa. Atau misalkan kata as-siyam atau kata saum. Secara bahasa dia bermakna apa? Al-imsak. Atau apa saja dari lafaz-lafaz yang asal peletakannya diletakkan di atas bahasa Arab. Dan hakikat lugawiyah ini asal dari peletakan suatu lafaz dalam makna hakikatnya. Kan tadi asal dari peletakan lafaz dibawa di atas mana hakikat. Hakikat lagi ini kadang ada satu kata banyak hakikatnya. Bisa dibawa ke hakikat lugawiyah, bisa dibawa kepada syar'iyah. Yang paling asal lagi dibawa kepada hakikat lugawiyah. Yang kedua ada hakikat syar'iyah. Dan hakikat syariah ini mastu'mila fi ma wudi'a lahu fi syara'. Lafaz yang digunakan di atas hakikatnya di dalam syariat. Sama dengan contoh sebelumnya kalimat as-salah. Ternyata as-salah ini selain dia punya hakikat lugawiyah, dia juga punya hakikat syariah. Contohnya apa? Apa maknanya? Ya as-salah al-ma'rufah. At-taqarrubu ila Allah ala hay'atin makhsusah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat yang ma'rufah, salat yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan itu salat secara syar'i. Demikian pula as-siyam. Ternyata as-siyam selain dia kata yang memiliki hakikat lugawiyah, dia juga punya hakikat syar'iyah. Apa makna siyam? As-siyam al-ma'rufah. Yaitu al-imsak min kulli muftirat.
Menahan diri dari setiap apa yang membatalkan puasa. Nah, ini bermakna puasa yang ma'rufah. Paham ini? Nah, dan di sini nanti akan ada ilmu sebagaimana yang telah berlalu ketika ada lafaz yang diucapkan asal peletakannya hakikat lugawiyah. Tapi ketika kita melihat dari siapa yang mengucapkannya, maka itu kembali kepada hakikat siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya adalah ahli urf, ya kita kembalikan kepada apa? Urf. Kalau yang mengucapkannya adalah syari', maka kita kembalikan kepada hakikat syariah. Maka lafaz salat dan siam di sini, walaupun dia hakikat lugawiyahnya, dia punya makna tersendiri, tapi yang berbicara adalah siapa? Syariat. Wa aqimus shalah, kutiba alaikumus siyam. Maka hakikat yang diinginkan dari lafaz salat dan siam ini apa kira-kira? Syar'i. Paham ini loh? Itulah mengapa saya samakan contohnya ini dua, bukan lagi asad, supaya kita tahu ini. Oh, ternyata lafaz itu bukan hanya asad, bukan hanya memiliki satu hakikat. Kadang ada lafaz punya dua hakikat. Nah, ketika terjadi seperti ini, kemana kita bawa itu? Paham ini? Nah, kemudian yang ketiga ada namanya hakikat urfiyah. Dan definisinya mastu'mila fima wudi'alahu fil urf. Dia adalah lafaz yang digunakan di atas peletakannya sesuai dengan urf atau adat kebiasaan di suatu tempat yang semisal dengannya. Contohnya seperti apa contoh yang telah berlalu di kitab usul min usul? Apa? La. La. Dabbah. Kata dabbah, ketika kita melihat maknanya, asal peletakan secara bahasa, maknanya dabbah kullu man yadibbu fil ard. Atau yadubbu fil ard. Setiap apa yang melata di muka bumi. Maka kita ini manusia dabbah. Hewan dabbah. Paham ini? Semuanya dabbah. Siapa yang melata di muka bumi dabbah. Tapi ternyata kalau kita gunakan untuk atau di atas peletakan urf orang tertentu di daerah tertentu, ternyata dabbah ini hewan berkaki 4 toh? Iya, hewan berkaki 4 khusus untuk itu. Makanya dibawa kepada hakikat urfi. Paham ini? Ini hakikat dan masalah yang terkait di dalamnya. Jadi hakikat kembali lagi kita simpulkan dia adalah lafaz yang digunakan di atas peletakannya. Tergantung hakikatnya apa nanti terbagi menjadi 3. Ada namanya hakikat lugawiyah dan ini asalnya. Ada hakikat syariah dan ada hakikat urfiyah. Dan faedah yang terakhir tentang hakikat ini, asal dari setiap kata diletakkan di atas hakikatnya. Dan asal dari setiap hakikat adalah hakikat lugawiyah. Tidak bisa dikeluarkan dari hakikat lugawiyahnya sampai ada apa? Dalil atau qorina. Paham ini? Dan faedah, dan diantara faedah juga semuanya disebutkan di sebelumnya. Setiap kalam atau setiap lafaz maknanya dikembalikan kepada siapa? Al-mutakallim bihi, yang mengucapkannya. Dilihat di situ siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya ahlul lughah dikembalikan ke mana? Hakikat lugawiyah. Kalau yang mengucapkannya adalah ahlus syara' atau syari', maka dikembalikan ke mana? Hakikat syariah. Kalau yang mengucapkannya adalah ahlul urf, maka dikembalikan ke mana? Hakikatul urfiyah. Ini hakikat. Apalagi kalau mau membawa kalam dari hakikat ke majaz. Ini perlu ketentuan lagi tersendiri. Sekarang kita masuk dalam pembahasan majaz. Kata beliau majaz matujuwiza bihi an maudu'i. Apa yang tujuwiza dikeluarkan an maudu'ihi dari asal peletakannya. Berarti lawan dari hakikat.
Kalau hakikat tadi dia adalah apa yang digunakan di atas asal peletakannya. Kalau majaz dia apa yang dikeluarkan dari asal peletakannya. Paham ini? Seperti misalkan contoh yang paling masyhur al-asad. Paham ini? Al-asad. Tadi hakikat asad apa maknanya? Al-hayawanul muftaris. Hewan buas. Tapi ternyata kadang asad ini digunakan, dilafatkan, diucapkan, tapi makna yang diinginkan bukan hakikatnya hewan buas, bukan. Justru bermakna lain. Seperti misalkan ada orang mengucapkan ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat ada seekor asad memanah. Amin. Kira-kira asad yang diinginkan ini apa? Seekor singa, hewan buas? Bukan. Mana ada hewan bisa memanah? Maka disebutkan oleh para ulama, maknanya di sini bukan hewan buas, tapi seorang lelaki pemberani. Sekarang kalau kita lihat penggunaan asad untuk menjelaskan atau mentakbir seorang lelaki pemberani, di atas hakikatnya? Di atas hakikatnya atau tidak? Tidak, keluar dari hakikatnya. Yang seharusnya hewan buas menjadi laki-laki pemberani. Penggunaan sekarang ini, lafaz keluar dari hakikatnya, apa namanya? Majaz. Ini majaz. Ini yang namanya majaz. Hanya saja dalam penggunaan majaz perlu antum tahu ada syarat dan ketentuannya. Sudah berlalu semua ini. Di antara syarat dan ketentuan harus apa? Ada dalil atau qarinah. Kalau tidak ada dalil, tidak ada qarinah, tidak boleh ada majaz. Contoh ketika ada orang mengatakan ra'aitu asadan, saya melihat asad. Apa kira-kira makna asad di sini? Apakah dia bermakna hayawan muftaris atau rajulun syuja? Hewan buas atau laki-laki pemberani? Hewan buas. Apa jawabannya? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lafaz ini yang diinginkan adalah majaz. Berbeda kalau saya mengatakan ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat seekor asad memanah. Bisa enggak asad ini digunakan di atas makna asalnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada dalil yang menghalangi lafaz ini untuk digunakan di atas asal peletakannya. Melainkan dalil ini menunjukkan bahwa dia harus dipalingkan dari makna hakikat menuju majaz. Pahamnya tidak ini? Ini tentang hakikat dan majaz. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam ilmu usul al-fiqh. Baik. Baca lagi Abdul Khaliq. Qala rahimahullahu ta'ala wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un. Wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryata. Wal majazu bin naqli kal dhaiti fima yukhraju min ini diantara yang keluar ya. Fima yakhruju min al-insani wal majazu bil isti'arati qawlihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadda. Baik. Qala rahimahullah wal majazu, setelah beliau membahas tentang pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz, sekarang beliau memulai membahas tentang jenis-jenis majaz. Makanya di sebagian cetakan ada judul diberikan anwa al-majaz. Kata beliau wal majazu, dan majaz itu sendiri imma ayakuna bi ziyadatin, kadang terjadi dengan tambahan, au nuqsanin, kadang juga dengan pengurangan, au naqlin, kadang juga dengan naql, pemindahan makna dari satu makna ke makna yang lainnya, au isti'aratin, atau dengan isti'arah, dan akan lewat apa maksudnya. Kemudian kata beliau fal majazu biziyadah misal qoulihi ta'ala, maka majaz dengan tambahan seperti firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', dan akan kita jelaskan bagaimana maksudnya. Wal majazu bin nuqsan mithlu qoulihi ta'ala was'alil qaryah,
Adapun majaz dengan pengurangan seperti firman Allah SWT, dan tanyakanlah kepada negeri itu. Wal majazu bin naqli, adapun majaz dengan penukilan, pemindahan makna, kal ghaid, ay kalafdil ghaid, seperti lafaz ghaid, fima yakhruju minal insan, yang digunakan untuk apa yang keluar dari manusia, maksudnya kotoran. Azakumullah. Wal majazu bil isti'arah, adapun majaz bentuknya isti'arah seperti firman Allah, jidaran yuridu ayyang qadda, tembok itu yang ingin jatuh. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan pembagian majaz. Dan majaz secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada majazun bil kalimah dan ada majazun bil isnad. Majaz yang terjadi pada kalimat, pada suatu kata, dan ada majaz yang terjadi pada suatu penyandaran terhadap suatu kata. Paham ini? Ini sudah lewat di usul atau tidak? Sudah, saudara. Kalau majaz bil kalimah, ini yang dimaksudkan oleh beliau pada matan sebelumnya, yaitu mastu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Paham ini? Adapun majaz bil isnad, ini yang dinamakan juga dengan majaz akli. Apa bedanya? Kalau majaz bil kalimah, dia majaz yang terjadi pada suatu lafaz. Apa maksudnya? Peletakan suatu kata yang tidak di atas asalnya, terjadinya itu pada lafaz. Boleh jadi dengan tambahan, ditambahkannya suatu lafaz, tapi tambahan ini tidak di atas asal peletakannya. Atau boleh jadi di atas pengurangan. Maksudnya dikuranginya suatu lafaz ini tidak di atas peletakannya. Paham tidak ini? Demikian pula dengan nakal dan isti'arah. Dan ini yang akan kita bahas dalam ilmu usul fikih. Adapun majaz bil isnad, itu majaz yang terjadi pada penyandaran, bukan pada katanya, tapi pada penyandarannya. Contoh, sekarang kita bawakan satu contoh. Kalau contoh majaz yang terjadi pada kalimat atau pada suatu kata, seperti yang telah berlalu. Ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat seekor asad, saya melihat ada asad yang memanah. Sekarang asad apa maknanya di sini? Hewan buas atau laki pemberani? Lelaki pemberani. Apakah di atas hakikatnya atau majaz? Majaz. Sekarang majaz yang terjadi pada kata atau pada penyandaran kata? Pada katanya. Katanya yang seharusnya bukan kata asad di situ. Paham itu? Kan maunya asad ini maknanya hewan buas. Atau sebaliknya, kalau memang kita menginginkan di sini laki-laki pemberani, jangan pakai asad, pakai kata rojul. Berarti katanya yang di sini yang majaz, tidak di atas peletakannya. Paham tidak ini? Ini majaz bil kalimah. Kalau majaz bil isnad, majaz dengan penyandaran, kalau katanya aman-aman saja. Seperti apa? Ra'ainal matar atau ambatal mataru al ushba. Hujan menumbuhkan apa? Rerumputan. Paham ini? Sekarang, betul tidak makna ini? Betul, karena memang hujan adalah sebab tumbuhnya rerumputan. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, apakah hujan adalah sebab langsung dia yang menumbuhkan rerumputan? Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hujan ini hanya sebab yang diturunkan oleh Allah untuk menumbuhkan rumput. Sekarang, majaznya terjadi pada apa? Kata atau penyandaran? Penyandarannya, karena kalau katanya selamat, betul memang hujan menumbuhkan rerumputan. Tapi maksudnya apa? Sababan, sebagai sebab. Berarti ada penyandaran yang seharusnya di sini ada tapi dihilangkan. Apa itu? Hujan menumbuhkan rerumputan sebagai sebab. Itu takdirnya, penyandarannya seharusnya yang hilang. Paham ini? Adapun majaz bil isnad ini bukan ini yang mau dibahas dalam ilmu ushul fikih. Yang kita akan bahas ini adalah majaz bil kalimah. Majaz bil kalimah, majaz yang terdapat pada suatu kata. Sekarang pembagiannya. Kata beliau,
Majaz ada 4. Yang pertama majaz dengan tambahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Syahidnya pada kaf. Kaf di sini kata para ulama zaidah, tambahan. Dan tambahan di sini itu tidak di atas hakikatnya. Kenapa? Karena maknanya tidak di atas hakikatnya. Dari sisi mana? Coba kita teliti maknanya. Kaf dalam bahasa Arab apa maknanya? Harfut tashbih wa tamtsil. Bermakna misal. Nah, berarti kalau kita gunakan kaf di atas asal peletakannya, makna ayat menjadi laisa, mithlu atau misla, mislihi syai'un. Begitu maknanya. Nah, kalau di atas peletakannya, tidak ada yang semisal dengan siapa yang semisal dengan Allah. Itu maknanya. Kalau kaf kita jadikan dia di atas makna asalnya, begitu maknanya. Tidak ada yang semisal dengan yang semisal dengan Allah. Cocok maknanya tidak? Batil. Kenapa? Karena kita akan menetapkan ada yang semisal dengan Allah. Tapi yang semisal dengan Allah ini sudah tidak ada misamanya. Amin. Batil maknanya. Makanya kata para ulama, penggunaan kaf di sini kalau begitu dijadikan zaidah litta'kid. Tambahan untuk menguatkan. Bukan sebagai harfut tamtsil. Sekarang penggunaan kaf keluar dari makna asalnya, dari harfut tamtsil menjadi zaidah litta'kid. Apa namanya ini? Majaz, karena tidak di atas asal peletakannya. Karena asal peletakan huruf kaf itu harfut tamtsil, bermakna misal. Nah, kalau kita tetapkan kaf di atas asalnya pada ayat ini, maknanya apa, Pak? Batil. Kalau begitu keharusannya kaf di sini majaz, zaidah litta'kid. Paham tidak ini? Ini bentuk majaz. Kemudian di antara bentuk majaz bin nuqsan dengan pengurangan. Contohnya was'alil qaryah. Sekarang kita lihat maknanya. Was'alil qaryah. Ini firman Allah kepada siapa? Keluarga Nabi? Kalau saya tidak salah Nabi Hud atau Nabi siapa ini? Pernah kita sebutkan di kitab sebelumnya. Syahidnya, coba lihat makna ayat. Was'al al-qaryah. Tanyakanlah kepada siapa? Kepada qaryah. Kepada kampung itu. Yang zahir dari ayat, Allah memerintahkan untuk bertanya kepada siapa? Kampung. Nah, kampung ini apa? Benda mati, bangunan. Bisa tidak ditanya? Tidak bisa. Paham ini? Berarti makna ayat tidak benar. Tidak lengkap. Menunjukkan bahwa pasti ada yang dihilangkan di situ. Paham ini? Oleh karenanya para ulama menakdirkan was'al al-qaryah, makna asalnya ada yang ditakdirkan. Apa itu? Kata ahl. Asalnya was'al ahlal qaryah. Paham ini? Paham tidak? Sekarang kata ahl di sini ada atau tidak ada? Tidak ada, dihilangkan. Yang seharusnya dia ada. Paham tidak ini? Peletakan dia sekarang ini apa namanya, majaz. Paham tidak? Karena kan seharusnya makna ayat was'al ahlal qaryah, tapi dia dihilangkan. Penghilangan dia ini apa namanya? Majaz, karena tidak sesuai di atas peletakannya. Harusnya dia ada. Paham tidak ini? Kenapa kalau dia tidak ada? Rusak maknanya. Mana mungkin Allah memerintahkan untuk bertanya kepada qaryahnya? Paham tidak ini? Ini bin nuqsan. Kemudian di antara bentuk majaz juga ada majaz bin naql, dan ini ilmu baru. Majaz bin naql. Majaz bin naql ini maksudnya sesuai dengan namanya, dia majaz yang digunakan dengan menukilkan suatu lafaz dari satu makna ke makna yang lain.
Paham ini? Contohnya kalimat al-ghaid. Al-ghaid dia asalnya isim fa'il. Atau afwan. Ini asalnya isim yang digunakan untuk menamakan tempat yang rendah di bumi. Itu asalnya. Kemudian digunakan untuk tempat buang air. Apa namanya kalau kita itu? Kloset ya. Kloset. Sekarang asal dari makna ghaid ini sebenarnya tempat buang air. Azakumullah. Itu namanya kloset. Tapi makna ini dinukil. Paham ini? Dinukil, dipindahkan. Menjadi digunakan untuk mentakbir apa yang keluar dari manusia, kotorannya. Azakumullah. Sekarang penggunaan lafaz ghaid yang seharusnya digunakan untuk tempat buang air menjadi makna kotoran, apa namanya ini? Ini majaz. Tapi majaznya dengan nakal. Kemudian majaz yang terakhir ada namanya majaz bil isti'arah. Contohnya jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamahu. Ini surah Al-Kahfi. Kata Allah, tembok itu yang telah ingin jatuh, telah ingin roboh. Perhatikan kata ingin. Yuridu. Kata ingin ini iradah. Ini kan asalnya digunakan untuk apa? Makhluk yang bernyawa, manusia. Nah sekarang Allah gunakan untuk siapa ini? Tembok, jidar, benda mati. Paham tidak ini? Sekarang penggunaan yurid kalau begitu, apakah di atas asalnya atau bukan? Bukan. Berarti apa namanya? Majaz. Sekarang apa makna yurid kalau begitu? Yurid disebutkan oleh para ulama ayyakrub. Yakrub ayyanqadda. Tembok itu yang sudah mau atau hampir jatuh. Itu maksudnya. Tapi kenapa digunakan lafaz iradah? Ini namanya majaz. Paham ini? Kemudian pembahasan terakhir tentang majaz. Perlu antum ketahui bahwa pembahasan tentang hakikat dan majaz ini adalah pembahasan khilafiyah sebenarnya. Pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan asal perselisihannya sebenarnya karena pembahasan tentang majaz ini adalah pembahasan yang baru datang belakangan. Bukan dari zaman para sahabat dan bukan juga dari zaman para salaf, melainkan dia datang dari orang-orang ahlu kalam dari kalangan Mu'tazilah yang mengadakan majaz ini. Lagi-lagi dibangun di atas pemahaman mereka yang keliru, khususnya di dalam bab asma' wa sifat. Mereka ingin menafikan bab asma' wa sifat sehingga mereka membangunlah pembahasan tentang majaz ini. Amin. Kenapa? Karena ketika dia mendapat dalil atau ayat-ayat hadits yang membahas tentang sifat, dia katakan apa? Majaz. Tidak sesuai dengan di atas hakikatnya ini. Kata Allah, bima khalaqtu biadaya majaz. Yang diinginkan dengannya apa? Bikudratayya. Dan semisal dengannya waliyadu billah. Paham ini? Makanya para ulama berselisih di atasnya. Dan kesimpulannya para ulama berselisih di atas 3 pendapat. Sudah kita sebutkan. Di antara mereka ada yang menafikannya secara mutlak. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga pendapat dari muridnya Ibnu Qayyim. Dan di antara muasirin ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Adapun dari kalangan ulama mutaqaddimin, ini madhabnya Abi Ali Al-Farisi dan Abu Ishaq Al-Sfirayini dan semisal dengan mereka. Dan hujjah mereka kuat. Mereka mengatakan kenapa tidak ada majaz? Karena majaz ini tidak ada di zaman para sahabat dan orang-orang datang setelahnya daripada salafus salih, dari qurunus salatsal mufaddalah, 3 generasi yang utama. Dan juga majaz ini tiada lain datang di zaman belakangan dari ahlu kalam. Apalagi mereka menggunakannya untuk menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nafikan.
Yang kedua, ada yang menetapkannya, tapi mereka tetapkan hanya pada bahasa Arab, tidak pada Al-Quran. Paham ini? Nah, menurut mereka, kenapa? Karena majaz mau tidak mau secara waki terjadi dalam bahasa Arab. Penggunaannya ada. Paham ini? Tidak bisa kita nafikan. Adapun dalam Al-Quran, kenapa kita nafikan? Nah, itu tadi, kembali ke pemahamannya Mu'tazilah. Karena ditakutkan jangan sampai kita mentakwil ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Makanya mereka nafikan dalam Al-Quran, tapi tidak dalam bahasa Arab. Hanya saja pendapat intanakut. Nah, bagaimana dia bilang ada dalam bahasa Arab, tidak dalam Al-Quran? Nah, sedangkan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, tanakut. Dan pendapat yang ketiga, ya, mereka yang menetapkannya secara mutlak. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dengan alasan apa? Sama dengan pendapat yang kedua. Karena dia waqi', terjadi. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Arab, juga di dalam Al-Quran. Nah, adapun bantahan untuk pendapat yang pertama, kalau pendapat kedua kan sudah tadi, karena tanakut. Adapun bantahan untuk pendapat yang pertama, ini pendapatnya Syekhul Islam dan siapa yang bersamanya, kita tinggal mengatakan. Sekarang majaz kita tetapkan. Kenapa? Waqi'. Syar'an, secara syariat. Dalam Al-Quran banyak lafaz yang digunakan dengan majaz. Tapi majaz kita tidak gunakan sebagaimana yang digunakan oleh siapa? Ahlut ta'til. Kenapa? Karena sudah berlalu. Majaz di sisi Ahlus Sunnah bersyarat. Tidak semena-mena kita gunakan majaz. Harus ada apa tadi? Qarina. Harus ada dalil. Amin. Tidak seperti majaznya orang ahlu ta'til yang tidak pakai dalil. Jawaban yang kedua, kalau majaz tidak ada di zaman para sahabat, na'am, betul. Memang tidak ada majaz secara sharih disebutkan dalam zaman para sahabat. Tapi sekarang, apakah para sahabat ketika mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran yang maknanya majaz, mereka tidak tetapkan di atas majaz? Kan tidak. Mereka tetap mengamalkannya. Paham ini? Paham tak? Adapun istilah tentang ini majaz, ini hakikat, itu memang baru istilahnya. Tapi penerapannya dan pengamalannya itu mulai daripada zaman sahabat. Paham tidak ini? Paham tidak? Sekarang kalau saya tanya antum, bagaimana para sahabat memaknai laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Apakah sahabat memaknainya laisa mithlu mithlillahi syai'un? Menetapkan ada yang semisal dengan Allah? Kan tidak. Paham ini? Mereka juga akan mengatakan kaf di sini zaidah litakid. Ini penerapan apa namanya? Majaz. Paham tidak ini? Kalau istilahnya memang baru, tidak ada para sahabat dulu yang mengatakan ini hakikat, ini majaz, ini apa? Betul. Tapi penerapannya ini sekarang, apakah tidak diterapkan di zaman sahabat? Diterapkan. Justru dari penerapan mereka lah diteliti, disimpulkanlah bahwa majaz ada. Dari mana itu ulama tafsir mengatakan kaf litakid, zaidah litakid? Dari mana? Pemahaman para sahabat, bukan pemahaman mereka. Paham ini? Makanya, dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini menggabung dari setiap keadaan, setiap dalil yang ada. Jadi kita menetapkan majaz karena memang dia waqi' secara syariat dia terjadi. Bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran banyak makna majaz. Hanya saja kita katakan kita tidak menggunakan majaz seperti apa? Penggunaannya ahlul batil dari ahlul ta'lil, dari ahlul ta'til dari kalangan Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. Paham ini? Taib, naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al-afiyata was salama innahu li dzalika wal qadru alayhi. Alhamdulillahirabbil alamin.